Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Rasi. Hari ini saya bersama dengan Bunda siapa? Ibu Manda. Ibu Manda. Iya. Beliau adalah salah satu pemilik atau apa ini Bun? Pemilik dari PT ya. Ya, PT Arta Jayendra Perkasa. PT Arta Jayendra Perkasa. Ya. Yang domisili di Solo Bun ya. Di Solo. Nah, hari ini saya bersama dengan Bunda ini lagi melakukan kegiatan pelatihan terhadap warga binaan gitu ya. Ini saya menunjuk, saya jarang sekali melihat orang yang serius gitu. Orang yang serius untuk memberikan pelatihan terhadap para binaan lapas gitu loh. Saya kan lihat tadi sempat ngobrol sebentar dengan Pak Kalapas bahwa ini ada tindak lanjut terkait produknya. Nah ini jarang gitu Bun. Bun bisa cerita sedikit dong, ini awalnya tahun berapa jenengan bikin kegiatan kayak ini Bun? Saya itu kegiatan mulai ke lapas itu dari 2019. 2019 ya. Pertama saya datang ke Pondok Bambu untuk menawarkan produk saya. Tapi setelah bukan penawaran yang diterima sama Kalapas, tapi saya disuruh untuk membina warga binaan supayanya di dalam itu ada kemandirian. Oh gitu ya. Pertama ada kegiatan, kedua nantinya kalau mereka bebas itu walaupun tidak diterima dari masyarakat ataupun keluarga, saya disuruh untuk menyupport mereka. Dan hasilnya nanti kita ambil dari PT saya dan nanti hasilnya kita bagi ke warga binaan. Itu. Bun, tapi dari awal memang sudah bergerak di bidang apa nih? Rajut atau apa sih namanya? Kalau PT pertama di bidang properti ya. Kalau CV saya di Rajut sendiri, tapi akhirnya saya mencuat ikut ke PT Konstruksi karena PT Konstruksi tadi ada KBLI-nya Pak. KBLI-nya itu kan ada perdagangan, ada kerajinan juga. Itu akhirnya saya menjerumus ke pelatihan kerajinan tangan. Bun, artinya perkenalan dengan apa namanya rajut merajut ini awalnya dari mana? Dari temen. Itu kan mantan warga binaan. Hampir ditahan hampir 30 tahun. Dengan kasus narkoba. Ya, orang dari luar. Dia bisa belajar bahasa Jawa. Di sini dia nggak punya keluarga. Akhirnya bebas mencari saya dan membutuhkan modal untuk kerajinan tangan tersebut. Awalnya saya cuma anak buahnya dia. Beliau itu. Tapi akhirnya saya bisa menciptakan sendiri. Akhirnya beliau almarhum, saya dikasih wewenang, kamu datanglah ke orang-orang yang membutuhkan untuk pelatihan ini, bagilah ilmu, bukan untuk mencari sensasi ataupun tenar. Gitu, jangan memikirkan uang, yang penting kamu bisa bagi ilmu mereka. Akhirnya berkelanjutan, saya datanglah ke lapas-lapas untuk menawarkan produk dari saya ini. Artinya jaringannya dari teman suhunya itu. Tapi memang sama sekali memang sebelum itu nggak mengerti gitu bagaimana merajut yang bagus gitu. Nggak mengerti Pak. Saya dulu di perbankan. Iya. Gitu. Iya. Artinya udah pensiun baru bergerak di bidang itu. Ketemu temen itu langsung kita bangkit berdua. Gitu. Iya. Artinya mulai kalau perbankan, waduh saya bagus duduk-duduknya udah cukup gitu. Artinya mendapat mandat itu gitu. Akhirnya mencoba itu, dan itu berapa item sih Bun dulu waktu pertama merajut itu? Barangnya apa aja gitu? 3. Dulu dompet. Ganci. Ganci kantor kunci itu. Sama taplak meja. Pada waktu itu. Ya akhirnya berkembang, apapun bisa. Itu. Tapi langsung terlintas bahwa yang membutuhkan untuk pelatihan itu adalah warga binaan gitu ya? Terlintasnya pertama kali saya tidak Pak. Terlintasnya itu saya punya adik dengan kasus korupsi. Sempat. Sempat. Akhirnya saya besuk. Saya punya keahlian. Mereka selalu berpikiran kok negatif terus. Setiap kali saya besok ada yang curhat, ada yang gini. Ya udah, saya punya feeling. Saya mau membagi ilmu ke mereka. Bisa nggak saya diterima sama Pak Kalapas? Bisa nggak saya terima dengan Pak Karutan? Akhirnya saya mencoba. Mencoba satu, akhirnya diterima.
Lah, bangkitlah seperti ini. Hampir berjalan 3 tahun. Itu. Selama 3 tahun ini. Iya. Ini berapa lapas yang menjadi binaan? 5 gitu. Iya. Itu mana? Solo? Iya. Kediri. Wah. Iya, Kediri yang paling utama. Iya. Terus Madiun. Oh, siap Madiun. Iya. Terus Sidoarjo. Jauh banget tuh nih ya. Iya, lagi itu. Magetan. Terus Magetan ini. Berarti Ngawi, Bun? Ngawi baru di ACC. Oh, siap. Ye. Berarti 6 rencananya. Iya, rencananya. Bun, seberapa sulit sebenarnya mengajarkan kemampuan atau kalian merajut ini kepada ini kan mereka pemula gitu, Bun. Iya. Mayoritas pemula dong. Iya. Tidak sulit sih, Pak. Tidak sulit ya? Tidak sulit. Dan mereka itu ternyata bukan yang kita kira ya. Di dalam kan orang katakanlah katanya orangnya begini. Iya. Tapi enggak, Pak. Ternyata ini tadi saya baru tahu yang di Magetan ya. Iya. Yang di Magetan itu dari 0 juga anak laki-laki. Tapi akhirnya itu nyambung. Ya, otaknya mereka nyambung. Berarti punya keinginan untuk bangkit. Iya. Bukan keinginan untuk mundur. Nah, gitu. Iya. Ada semangat mereka untuk bisa kembali bangkit itu cukup tinggi, Bun, ya. Iya. Karena kita tahu bahwa kalau di Kabupaten Magetan ini mayoritas adalah karena tipiring, tidak pidana ringan. Iya. Mencuri dan sebagainya gitu. Iya. Artinya apa? Dari situ kita bisa melihat bahwa akar pokok permasalahan adalah ekonomi gitu. Iya. Nah, ini dengan keterampilan yang jenengan tularkan ini, harapan jenengan apa sih, Bun? Harapan saya, Pak, yang penting mereka itu bisa menerima premi dari saya dengan hasilnya mereka sendiri, bukan dari hasil orang lain, bukan keringat orang lain, dengan keringatnya mereka sendiri, dan nantinya bisa untuk pegangan kalau mereka udah pulang. Itu harapan saya cuma itu, dan nantinya mereka pulang kalau mau bekerja, saya welcome di rumah saya untuk bekerja. Itu. Artinya nggak cuma mengajarin, tapi memberi peluang, peluang usaha. Gitu. Dan Bunda Madawati ini punya, Bun, kantor, Bun, ya? Punya. Ini di mana, Bun? Yang di PT Arta Jayendra Perkasa ini? Di Jalan Dropo. Di Jalan Dropo Sukoharjo gitu ya. Itu sempat menampung juga teman-teman binaan, warga binaan, Bun? Kalau warga binaan saya tidak pernah menampung di rumah. Cuma pagi bekerja, sore pulang. Mempekerjakan mereka karena, gitu. Karena warga di situ, bukan luar Jawa. Kalau luar Jawa kemarin ada 1, Pak, tapi bukan dirajut. Mereka minta modal untuk membuat keripik tempe. Oh gitu. Ya, dari hasilnya mereka dari dalam. Oh gitu ya. Ya, aslinya Batu Retno Wonogiri. Itu namanya Mbak Musrini. Gitu. Tapi itu apa? Melihatnya waktu dia ikut pelatihan sehingga mereka punya potensi tempe itu, melihatnya dari mana maksud saya? Dari dalam katanya. Oh, dari dalam. Iya. Mbak, saya nggak bisa basic rajut. Oh, gitu. Saya nggak bisa. Mendingan saya minta modal ya, Mbak. Saya keahlian dari saya dalam bisa membuat keripik tempe. Oh, gitu. Itu kasusnya apa sih, Bu? Sama dulu itu 378. Oh, 378. Itu. Akhirnya dia masuk dan memang butuh banget dia. Butuh banget dia pulang, hubungi saya, butuh modal, saya mau buka keripik tempe di rumah. Ya udah, nggak apa-apa. Udah saya coba juga di Wonogiri. Oh siap. Dan sekarang, Pun, perkembangannya gimana, Pun? Masih lancar. Moga-moga tetap lancar. Meningkat juga nih. Nah, kalau terakhir, Bun, teman-teman yang mungkin sempat ikut pelatihan dan sebagainya, ini sempat punya cerita bagaimana sih keberhasilan mereka gitu? Apa yang mereka ungkapkan dan sebagainya? Warga binaan. Warga binaan yang sempat ikut pelatihan untuk rajut. Ikut pelatihan itu yang saya dengar yang dari Rutan Solo, mereka tidak mau saya itu stop sampai sini saja. Gitu. Harus berkelanjutan. Walaupun saya pulang, Mbak, tolong Mbak Manda dilatih orang-orang yang baru. Oh, siap. Kalau bisa jangan ada yang baru. Kan begitu. Terus mereka juga senang karena apa? Mereka tidak pikiran negatif di dalam, Pak. Mereka dapat wawasan dari saya, dapat keterampilan dari saya, membuat apapun yang dipesan sama petugas untuk pameran rutan mereka, itu mereka sangat berterima kasih dengan saya. Itu mintanya berkelanjutan. Itu rutan Kediri, lapas Kediri pun juga sama. Itu warga binaannya juga pengen seperti saya. Kalau bisa nanti mereka juga mau ngikutin apa saya kerjakan ke lapas-lapas. Gitu. Karena ini apa ya, bisa dibilang harapan mereka, Bun, dari lapas. Karena kalau sudah keluar
mereka sudah ada gambaran apa yang mau dilakukan gitu kan. Ada tidak kembali ke dunia mereka yang lama mungkin itu Bunda. Tapi kalau tidak mau bekerja seperti ini kan otomatis akan mengulangi hal yang sama. Nah, itu. Harus beri kesempatan mereka. Ya. Mereka sih tidak jelek Pak di dalam itu. Yang jelek kan cuma kelakuannya. Iya. Kalau manusianya kan sama kita. Iya, benar. Gitu. Tapi kadang kita nggak pengen cuma terpaksa itu ada Bunda. Ada. Nah, itu. Kadang hal itu yang di antaranya dan mereka sebenarnya berkeinginan untuk pastinya kalau sudah keluar akan berbuat yang lebih baik. Ini salah satu kesempatan mereka punya kemampuan skill ini juga jarang loh Bun ya. Jarang. Diajarkan kayak gitu. Bun, kalau jenis produk dari Rajutan ini berapa item sih Bun? Saya banyak Pak saya. Ada beberapa produk apapun orang yang mau pesen. Contoh Bapak pesen ke saya, tolong saya dibuatkan sepatu. Sepatu juga bisa ya? dari Rajut Rajut ya. Oke, saya buatkan. Jadi cuma bukan tas, dompet, ataupun apa itu gantungan kunci, ataupun jepit rambut, ataupun bando, semua saya bisa. Bun, kalau yang sempat saya lihat tadi kan ada cantik itu, ada kayaknya dalam satu paket ada tas, ada bunga, dan itu apa itu? Ada tas bunga maksudnya apa? Yang ada putih. Itu bunga meja. Oh, bunga meja. Ya. Jadi kemarin Pak Karutan Solo pesan ke saya, tolong buatkan pot meja. Itu dari benang rajut. Karena ada IMIPAS mau kunjungan. Gitu. Mungkin buat souvenir untuk pernikahan juga bisa. Iya, itu kayak gitu. Kemarin juga itu. Jadi saya bukan di Rajut aja loh, Pak. Saya di Mote juga. Oh, siap, Mote. Ya, tas Mote. Itu. Oh, siap. Tuh. Bun, itu yang paling sebenarnya yang paling diminati dari pasar gitu. Ini apa sih barangnya, apa yang saat ini paling laku keras? Yang paling laku itu kalau di saya itu gantungan kunci. Sama dompet koin. Ini ya. Iya, karena saya itu setornya ke Lombok. Oh, siap. Marketnya memang di Lombok. Iya, di Gili Trawangan. Oh, siap. Sama di hotel-hotel. Dan produk saya udah join sama hotel di Swiss Bell Solo. Siap. Sama di Novotel. Siap. Itu. Ada produk saya di situ. Siap. Kalau Lonjo, saya boleh tanya dong terkait pembagian fee dengan teman-teman yang warga binaan ini seperti apa sistemnya gitu? Kalau pembagian fee Pak, kita kan ini baru belajar. Kalau nanti lama-kelamaan mereka udah dapat menghasilkan hasil, saya pembagian fee dari rutan ke saya 70, rutan 30. Nanti mekanismenya mereka kalau tas itu kebijakan dari rutan. Kalau rutan mau ngasih 5.000, kalau rutan mau ngasih 70.000, itu urusannya rutan. Kalau dari saya sendiri, saya tidak langsung ke warga binaan. Saya langsungnya sama rutan. Karena sistem gitu. Siap, Bun, kalau produknya apa nih? Dia brandnya apa gitu? Yang sempat dipasang untuk produknya? Ruang Tamu. Maksudnya brand untuk produknya Ruang Tamu? Oh, gitu ya. Iya. Ingat ya, produk namanya Ruang Tamu gitu ya. Karena bagaimanapun produk dari Bunda Mandawati ini membantu sekali keberadaan teman-teman yang ada di lapas gitu. Karena bagaimanapun mereka ini sangat membutuhkan untuk mungkin bisa keluar dari lapas itu sudah bagus, tetapi kalau mereka berbekal dengan keterampilan mereka bisa mencari penghidupan yang lebih baik. Saya yakin mereka memiliki kehidupan yang lebih baik lagi. Bun, rencana ke depan apa nih yang mau dikembangkan itu, Bun? Terutama dengan teman-teman yang ada di warga binaan gitu. Warga binaan Magetan ini ya? Magetan maupun. Saya kalau memang mereka masih minat, saya akan membuatkan mereka itu sanggar di dalam rutan. Sanggar? Iya, sama rutan. Nanti hasilnya saya ambil, saya promosikan, dan nanti hasilnya untuk mereka, tabungannya mereka, nantinya kalau pulang. Gitu. Itu kalau yang semua 5 rutan tadi memang juga ada sanggar juga ya? Belum. Oh, belum? Iya. Khusus Magetan berarti ini ya? Iya, insya Allah nanti ini kan saya terenyuh banget Pak dengan lapas ini. Kecil, tapi kayak gimana ya? Ya kalau saya kan nggak kayak lapas-lapas lain ya, kayak yang lain-lain itu. Gimana maksudnya ceritanya? Kalau sini saya itu terenyuh Pak. Kalau Wong Jawa itu kayak merasa kasihan kalau lapas ini. Kalau lapas lain itu besar, berarti
karena kondisinya. Tapi kalau lihat tadi dengan animo dan juga warga binaan sendiri yang ada di sini seperti apa? Jangan lihat. Saya suka prospeknya dan anak-anak itu semangat. Iya. Semangat dan tidak minder dengan saya. Oh gitu. Gitu. Jadi dia ingin kedepannya lebih baik gitu loh. Gitu. Karena semangat ingin lebih kedepannya lebih baik lagi. Kita bantu dengan membuat sanggar gitu. Kalau sanggar nanti artinya lebih intens, kemudian produk bisa terkontrol. Iya, produk bisa terkontrol dan nanti pemasukan juga lapas juga bisa untuk kebutuhan lain, apa merehab rutan atau untuk apa kan gitu. Gitu. Bun, kalau pengen mendapatkan produk jenengan Bun, ini nanti kemana aja Bun? Selain ke kantor utama ya di PT Area Arta Jayendra Perkasa yang berada di Jalan Raya Jelopo Sukoharjo gitu. Ini memang ada ini ya Bun, ada gerainya gitu ya yang di Jelopo ini? Gerainya di Colomadu. Oh di Colomadu kalau gerainya? Jelopo ini kan PT-nya. Oh PT-nya, siapa kantornya gitu ya? Oh di Colomadu ya untuk gerainya. Berarti warga yang mungkin menyaksikan tayangan ini bisa ke Colomadu gitu Bun? Iya. Ini tokonya apa Bun? Atau gerainya? Gerainya di sana? Gerainya ruang tamu. Oh namanya itu belum Jaret. Jadi tanda yang ada. Oh siap, di Google juga nanti lihat ya. Gerai ruang tamu yang pasti gerai PT punya Bunda Mandawati sangat membantu sekali keberadaan warga binaan yang ada di lapas dengan memberikan keterampilan kepada mereka untuk bisa memiliki skill ya dan mereka bisa berkembang lebih baik setelah nanti mereka keluar dari lapas gitu Bun ya. Bun, harapan atau pesan terakhir buat teman-teman yang ada di warga binaan lapas ini apa yang agar mereka keluarnya juga nasibnya kan lebih baik dan sebagainya Bun. Harapan saya anak-anak harus punya prinsip dan keterampilan sendiri. Apa yang saya bekali ke kalian nantinya bisa dipakai kalian untuk keluar nanti. Dan kalau nanti warga binaan ingin bekerja, menghubungi saya welcome. Udah itu aja. Artinya nggak cuma maksudnya bekerja, bisa menjadi mitra gitu ya. Iya. Ya tidak harus datang ke saya harus kerja kan gitu. Anda mungkin bisa kerjasama ya, barangnya dikirim ke bahannya dikirim ke rumah, dikerjakan nanti bisa dikirim ke jenengan gitu. Ya bagi Anda yang menyaksikan tayangan ini memang hal terkecil, keterampilan terkecil pun ya. Mungkin ada beberapa yang mengatakan bahwa noto taman itu sepele itu gitu ya. Fotografer itu sepele itu Bun. Susah tetapi tetapi itu adalah bekal yang sangat berharga buat teman-teman yang mungkin berada di lapas atau sebagai warga binaan gitu. Karena dengan keterampilan tersebut mereka bisa hidup lebih layak lagi. Amin. Karena mayoritas yang di lapas Magetan ini adalah kasusnya adalah kasus tipiring, artinya mereka kasus ringan. Berkaitannya dengan perekonomian mereka yang kurang baik. Dengan skill, saya yakin mereka bisa mencari penghidupan yang lebih baik dengan skill mereka. Dan semoga jenengan yang mungkin punya perusahaan apapun gitu ya, nah ini bisa membantu teman-teman yang ada di lapas ya, dimanapun ya, nggak cuma di Magetan seperti Bunda Mandawati ini ya. Ini hal yang saya baru ketemu ini Bun, terima kasih banyak Bun ya. Karena kepedulian jenengan itu ya sangat menolong banyak terhadap teman-teman warga binaan. Mereka keluar akan diterima masyarakat dengan baik. Karena mereka punya kemampuan untuk bisa mandiri, ini yang penting banget. Demikian dialog kita. Makasih Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.